Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan jamaah sekalian tafsir surah At-Taubah yang kemarin ayat 23 sampai 24, yang kesimpulannya tidak boleh kita mengangkat pemimpin atau pelindung atau orang-orang kepercayaan ya yang tidak amanah, yang tidak adil meskipun dari saudara-saudara kita sendiri. Bahkan meskipun dari bapak-bapak kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita ya, itu tidak dikehendaki, tidak diperkenankan ya. Karena itu nanti akan membahayakan terutama orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir gitu. Itu seperti itu. Baik, ayat ini selanjutnya adalah terkait dengan kelanjutan dari pertemuan atau pembahasan sebelumnya, bahwa Allah itu akan menolong orang-orang yang benar-benar percaya dan yakin terhadap kuasanya Allah dan taat kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'aw wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Laqad nasarakum, sungguh pasti Allah menolong kalian. Ya, ini kalimatnya fi'il madhi, kata kerja yang sudah lampau. Berarti Allah sungguh telah menolong kalian. Ya. Laqad nasarakumullah fi mawatina katsiratin. Ya. Orang-orang beriman sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di berbagai medan peperangan. Fi mawatina katsiratin. Ya, yang begitu banyak perang, beberapa kali peperangan Allah selalu menolong kaum mukminin sehingga setiap peperangan dimenangkan oleh kaum mukminin. Namun wadhkur yauma hunainin, dan ingatlah ketika terjadi perang Hunain ya. Perang Hunain itu perang Uhud ya, di Bukit Uhud, di mana waktu itu ya, id a'jabatkum kasratukum, kalian merasa kagum, merasa percaya diri, bahkan menyombongkan diri karena merasa kalian lebih banyak daripada perang sebelumnya. Ya, jadi kalian menjadi congkak sombong karena banyaknya jumlah kalian. Nah, padahal falam tughni ankum syai'a, sedangkan banyaknya pasukan itu ya tidak menjamin ya, tidak menjamin memberikan manfaat, memberikan kemenangan kepada kalian. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, bahkan tanah lapang yang begitu luas ya, bumi yang begitu luas itu ternyata sempit bagi kalian. Ya, sehingga summa wallaitum mudbirin, kalian merasa kemudian kalian dikalahkan. Summa wallaitum, ya, kemudian kalian berpaling, berlari ya, sejauh-jauhnya, dikalahkan ya, oleh orang-orang kafir itu. Ya, berlari ke belakang ya, kemudian mudbirin, dalam keadaan bercerai-berai. Jadi mestinya taat kepada Rasulullah ketika perang itu, pasukan memanah di sini, pasukan berkuda di sini, yang membawa pedang di sini, itu sudah ditata oleh Rasulullah. Ternyata karena mereka merasa lebih banyak daripada orang kafir waktu itu, berbeda dengan perang Badar ya, di mana perang Badar itu pasukan kafir 1000 orang, sedangkan orang iman hanya 313-an ya. Itu mereka menang. Sehingga mereka merasa, oh dulu aja yang pasukan sedikit kita menang kok. Apalagi sekarang pasukannya sudah banyak. Ini jamaah sekalian. Sehingga kemudian mereka ini karena merasa percaya diri, merasa sombong, merasa menang, ya sudah,
ternyata mengesampingkan perintah Rasulullah. Ya, tidak memperhatikan komando Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada akhirnya kaum mukminin terkalahkan. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberikan peringatan ya, kepada kaum mukminin bahwa kita jangan mentang-mentang mayoritas. Cara gampang ini konteksnya sekarang seperti itu. Untuk memenangkan pertarungan dalam kompetisi pergaulan berbangsa bernegara, ya, dalam kita bermasyarakat ini, ya, jangan merasa bahwa umat Islam ini terbanyak. Ya, itu tidak jaminan. Apalagi kalau dihubungkan dengan hadis Rasulullah, ya, bahwa umat Islam itu nanti di akhir zaman itu menjadi bahan incaran bagi orang-orang lain, bagaikan hidangan. Semuanya ingin menghancurkan Islam, ingin menghabiskan Islam. Ya. Kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah waktu itu nanti kita sedikit? Oh tidak, bal antum kasirun. Ya, bahkan kalian banyak sekali. Akan tetapi banyaknya kalian kazabatil bahri, seperti buih di lautan. Ya, antum tahu nggih? Buih di lautan itu seperti apa? Kelihatan banyak tapi terombang-ambing. Kena ombak ke sini, ikut ke sini, ombak ke sana, ikut ke sana. Ya. Itu. Dan ngapunten, umat Islam yang banyak ini tentu harus disertai dengan prinsip iman yang kuat. Ya. Sehingga tidak dikategorikan seperti buih di lautan. Dan sekarang ini jamaah sekalian, ya, umat Islam ngapunten, coba bayangkan, ya, ada satu pondok yang ternyata juga nggak jelas ini pondoknya pondok apa, alirannya aliran apa, orangnya seperti apa, ya, pemberitaannya luar biasa, ya. Jadi seorang ustadz mengonoi itu ya, sekarang katanya 21 anaknya sentrinya ya, digodok sedemikian rupa itu diberitakan. Sehingga menutupi berita-berita tentang korupsi dan sebagainya. Padahal masih banyak, ya. Agama lain itu ngapunten, ya. Kiainya mereka, ya, tokohnya mereka, agama lain itu lebih banyak. Ya, ratusan itu. Ya. Tempat ibadah tempat yang lain itu. Nah, apalagi di luar negeri itu, di Amerika, di Florida itu banyak itu berita-berita seperti itu. Ya. Karena mereka tidak rabi, tidak nikah, tidak kawin. Jadi ya anggapannya nebus dosa dengan cara seperti itu dan sebagainya. Umat Islam ini ya akhirnya ini Masya Allah ya. Ini jamaah sekalian. Dan hati-hati sekali, prinsip iman yang kuat inilah yang harus kita pegang teguh dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ada lagi sekarang ini ya, yang mengaku umat Islam ya. Mereka sering muncul di YouTube antum semuanya. Ya, dia ini ya mengatakan bahwa dia syuting di Bali itu, di belakangnya itu seorang wanita yang kekurangan kain, hanya bagian tertentu saja yang sempat tertutupi. Dia ngomong, umat Islam ini seperti itu, ya. Umat Islam ini pikirannya yang ngeres, yang dijilbabi aja santri-santri digitukan, sementara saya ini di belakang saya ini loh, tidak masalah. Sehingga apa, seakan-akan syariat itu tidak perlu. Kembali kepada pikiran orang masing-masing. Ini kan bahaya Bapak Ibu. Ini bahaya. Dan dia mengaku Islam. Dia mengaku tokoh ormas, pemuda dari ormas terkenal di Indonesia. Bayangkan. Ya. Masya Allah, mengerikan Pak. Ya. Islam dibawa ke sana kemari, dibawa ke sana kemari. Ya. Termasuk ngapunten ini mau hari besar agama yang lain ini hati-hati sekali. Ya. Terlepas dari ada yang mengatakan itu boleh atau tidak, yang jelas mengucapkan seperti itu sama dengan mengakui ketuhanan orang yang sebetulnya bukan Tuhan. Ya. Wis monggo terserah jenengan. Ya. Wis mulane jare wong ulama-ulama biyen sak bejo bejaning wong kang lali luwih bejo wong kang eling tur waspada. Hati-hati, banyak orang yang merasa hebat, merasa ingat
merasa punya pejabat dan sebagainya, tapi ternyata otaknya lupa. Ya, ada aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbicara semaunya. Ya, apalagi sudah merasa followernya banyak, subscribernya banyak ya, berbicara maunya sendiri untuk meningkatkan followernya atau apa itu. Hati-hati sekali. Ya, inilah yang dimaksudkan kita sekarang ini dalam konteks ghazul fikri, perang ideologi. Ya. Perang bagaimana kualitas SDM kita dengan umat yang lain. Jangan merasa kita lebih banyak, ternyata SDM-nya ya, masih banyak dikalahkan oleh umat-umat yang lain. Ya Bapak Ibu, jadi makanya aturan-aturan juga coba kita bandingkan dengan aturan-aturan yang ketika diterapkan terhadap hari besar Islam dengan hari besar yang lain. Ya, itu kita jadikan bahan renungan kita, walaupun juga tanpa harus menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan pejabat-pejabat kita. Jadi kita renungkan, oh ini tuh akibatnya kalau pemimpin bukan dari orang yang memegang teguh agama Islam. Ya. Termasuk tokoh-tokoh bukan pemimpin hanya pejabat, enggak maksudnya. Orang yang punya pegang peran sebagai figur di masyarakat, termasuk tokoh figur di media sosial misalnya, hati-hati sekali. Ya. Makanya jenengan ayo Mas Aldi, Mas Reno, Mas Odi ini mumpung punya skill ya, itu digunakan skillnya untuk membantu dakwah Islam. Jangan hanya Faiz gembul gini saja, jangan. Coba sekali-kali antum bikin misalnya remaja Masjid Darut Taqwa, ya ngevlog apa di mana gitu ya. Pas antum kemarin ke Malang gitu ya, ngevlog beberapa menit. Baiklah pemuda Islam gitu. Ya, pemuda Islam, saya Islam. Ya wes wassalam, misalnya kayak gitu. Ya. Lumayan nanti dimasukkan di TikTok ya. Gitu. Di TikTok isinya memang joget-joget tok. Ya. Lagune losdol ya. Cobalah itu kalimat-kalimat tauhid. Itu beda loh Mas. Kalau yang mengucapkan misalnya kalimat tauhid, memberikan wejangan-wejangan tausiah singkat seperti saya, Ustaz Musafa, itu wajar. Tapi kalau antum sebagai pemuda remaja ya kan, menyampaikan itu di pinggir pantai misalnya, pergi ke Kenjeran, pinggir pantai di jembatan apa itu, yang itu ya kan, di atas di situ kemudian ceramah singkat, depannya ini kamera gitu. Jangan malah di depannya Tugu Pahlawan goyang-goyang. Kasihan para pahlawan yang berdarah-darah memperjuangkan bangsa Indonesia. Sekarang penerusnya tidak bisa melanjutkan estafet perjuangan mereka. Ya, kasihan nanti. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa mayoritas ya tidak menjamin kemenangan ya terhadap minoritas. Sebaliknya minoritas kalau sungguh-sungguh Pak, itu bisa berperan. Ya. Ayo jangan coba lihat di Indonesia ini. Ya. Mayoritas apa yang menjadi pimpinan pucuk pimpinan kita siapa? Ya. Itu. Apa enggak boleh? Ya boleh, itu hak asasi berbangsa bernegara. Gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, maka ketika ceritanya itu ketika perang Uhud ini banyak sahabat yang bertentangan dengan yang tidak mengikuti komando Rasulullah. Udah tunggang langgang berlarian tidak karu-karuan, carut marut tidak sembarangan. Tinggal beberapa sahabat yang tetap beriman, tetap patuh kepada komando Rasulullah, termasuk Abdullah bin Abbas, Abu Sufyan dan sebagainya itu ya tetap teguh di dalam mengikuti komando Rasulullah. Diturunkanlah ayat ini, summa anzalallah sakinatahu ala rasuli wa alal mu'minin. Ya. Jadi kemudian Allah turunkan ya, sakinatahu ya, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala ala rasulihi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alal mu'minin dan para sahabat kaum mukminin yang mengikuti Rasulullah, yang tetap komitmen itu. Nah berarti kalau jenengan kalau ingin mendapatkan kemuliaan di dalam beragama Islam, terutama di negara Indonesia yang notabene negara Pancasila ini,
ya tentu harus tetap mengikuti, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa anzala junudan lam tarauha, dan Allah turunkan pasukan-pasukan yang kalian tidak mengetahuinya. Jadi bagi orang yang beriman, insya Allah, ya Allah akan turunkan pasukan-pasukan itu di luar dugaan kita, di luar penglihatan secara fisik kita. Wa adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Ya, dan Allah tentu juga akan mengazab orang-orang kafir, ya. Pada akhirnya ya kalau kula jenengan sudah berjuang gigih ternyata masih kalah misalnya, ya nanti yakinlah bahwa orang kafir nanti pasti akan mendapat azab Allah di hari kiamat yang akan datang. Seperti itu, ya. Wa dzalika jazaa'ul kafirin, itulah pantas balasan yang pantas bagi orang-orang kafir. Summa yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha' wallahu ghafurur rahim. Sekaligus Allah mengampuni, menerima taubatnya orang-orang yang tadinya melenceng dari komando Rasulullah kemudian bertaubat. Berarti seburuk-buruknya kondisi kaum muslimin, seburuk-buruknya seorang muslim, ketika kemudian beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan menerima taubatnya. Mungkin beberapa waktu lalu kita sudah bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulullah misalnya, kemudian bertaubat, maka Allah mengampuni, menerima taubatnya, dan menerima taubatnya ala mayyasha, orang-orang yang dikehendakinya, karena wallahu ghafurur rahim, Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya gigih dalam Islam kita, kokoh dalam iman kita, sempurna dalam ihsan kita, berbuat baik kepada sesamanya, dan kemudian kalau toh kemudian ada salah dan khilafnya, ya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita, Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita, agar kita di dalam beragama, berbangsa, berkeluarga, bernegara, bermasyarakat, bahkan berjamaah ini senantiasa dibingkai dengan ridha Allah, bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, dengan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Ampuni kami, ampuni orang tua kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, ya Allah, para jamaah kami dan saudara-saudara kami, kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat ya Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami untuk selalu mengingat-Mu, mengingat kekuasaan-Mu, mengingat nikmat-nikmat-Mu, dan mensyukuri karunia-Mu ya Allah, dengan cara memperbaiki ibadah kami. Oleh karena itu terimalah ibadah kami, terimalah taubat kami, curah limpahkan rahmat-Mu kepada kami, berkahi rizki kami, berkahi usia kami, berkahi rumah tangga kami. Mudahkan segala kesulitan kami, lancarkan segala usaha kami dan urusan kami, lapangkan rezeki kami, mudahkan kami ke tanah suci ya Allah, dan berkahi, selamatkan, bahagiakan dunia sampai akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal'afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.